kok bisa puasa Ramadan hanya 3 hari di ajaran Watu Telu? Begini penjelasannya. Membicarakan ajaran Watu Telu seperti tidak ada habisnya. Entah sudah berapa peneliti yang memfokuskan diri pada ajaran ini. Namun hingga detik ini, Watu Telu masih saja menjadi teka-teki. Satu peneliti dengan peneliti lainnya punya pandangan masing-masing tentang Watu Telu. Dahulu, sampai pada sekitar tahun 1970-an, ajaran Watu Telu masih banyak terdapat di daerah Bayan, Tanjung, Sembalun, Narmada, Sapit, Pujut, Pengadangan, dan berbagai daerah lainnya di Lombok. Mengenai siapa pembawa ajaran ini, para peneliti masih belum mencapai kata sepakat. Belum ada satu orang pun yang berani memutuskan siapa sebenarnya yang menyebarkan ajaran yang identik dengan angka 3 ini. Dalam buku Sejarah Sosial Islam di Lombok tahun 1740 sampai 1935 karangan Jamaluddin, sedikitnya ada 3 teori populer yang menyebut asal-usul ajaran Watu Telu. Pertama, kehadiran Watu Telu disebabkan oleh kesalahan para mubalik pembawa Islam yang meninggalkan Pulau Lombok lebih awal sebelum ajaran Islam disampaikan secara lengkap atau sempurna kepada masyarakat Sasak. Kedua, adanya upaya pengaburan ajaran-ajaran Islam yang dilakukan oleh pedanda atau pendeta Bali terhadap masyarakat Sasak pada awal-awal masuknya Islam di Lombok. Ketiga, terbentuknya ajaran Watu Telu karena ketidaktegasan para mubalik muslim untuk menolak ajaran-ajaran pra-Islam atau lokal dalam masyarakat Sasak. Kelompok Islam Waktu Lima memiliki pandangan tersendiri terhadap kelompok Islam Watu Telu. Mereka menganggap bahwa ajaran Watu Telu bertentangan dengan ajaran yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Sedangkan kelompok Watu Telu menganggap bahwa kata telu oleh kelompok Waktu Lima seringkali dikacaukan dengan waktu. Bagi mereka, Watu Telu itu berasal dari kata metu yang berarti muncul atau datang dari, sedangkan telu artinya 3. Secara simbolis, hal itu mengungkapkan bahwa semua makhluk hidup muncul atau metu melalui 3 proses, yaitu menganak atau melahirkan, bertelur atau menteluk, dan berkembang biak seperti tumbuh-tumbuhan atau mentiup. Menurut berbagai sumber dan pendapat berbagai pakar, beberapa ajaran Watu Telu pada prakteknya memang berbeda dengan ajaran Waktu Lima. Dalam hal sholat dan puasa misalnya, penganut Islam Watu Telu di Bayan, Tanjung, dan daerah sekitarnya, ritual keagamaan hanya dilakukan oleh kiai saja, sedangkan masyarakat umum tidak wajib menjalankannya. Para kiai ini hanya melakukan sholat zuhur pada hari Jumat, sholat jenazah, dan sholat Idul Fitri. Sedangkan di Sembalun dan sekitarnya hanya mengenal sholat asar pada Kamis sore, sholat zuhur pada hari Jumat, sholat jenazah, dan sholat Idul Fitri. Di Sapit dan Rambitan hanya mengenal sholat maghrib dan isya. Selama bulan Ramadan, sholat subuh pada pagi hari raya Idul Fitri, dan sholat zuhur pada hari Jumat. Sementara di Pujut, hanya kiai yang mengerjakan ibadah sholat 5 waktu, sholat Jumat, dan tarawih di bulan Ramadan. Untuk puasa, selain hanya dijalankan oleh kiai saja, kelompok Watu Telu menjalankan puasa hanya 3 hari saja, yaitu pada permulaan, pertengahan, dan penghujung bulan Ramadan. Waktu untuk imsak dan berbuka pun di kalangan Watu Telu tidak ada patokan resmi. Waktu imsak hanya dilihat dari munculnya pagi, dan waktu berbuka hanya dilihat dari datangnya gelap. Bagaimana sahabat Infonusa? Sudah ada gambaran tentang ajaran Watu Telu? Jika sahabat punya pandangan lain, silahkan tulis di komentar ya.